Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang di vlog sains hari ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik dan mendasar tentang kehidupan, yaitu DNA. Mulai dari struktur uniknya, bagaimana DNA mereplikasinya, dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Rara Putri Septiani dari kelas 12 IPA 4. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Yang pertama adalah struktur DNA. DNA adalah merupakan molekul yang membawa informasi genetik pada semua makhluk hidup dan sebagian besar virus. Struktur DNA yang kompleks memungkinkan untuk menyimpan, mereplikasi, dan mengirimkan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut adalah struktur DNA secara lengkap beserta penjelasannya. Yang pertama, rantai ganda atau double helix. DNA memiliki bentuk struktur seperti rantai ganda atau double helix yang menyerupai tangga spiral. Struktur ini pertama kali ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Double helix terdiri dari dua rantai polinukleotida yang saling berlawanan arah, yaitu satu dari 5 aksen atau ujung fosfat ke 3 aksen ujung hidroksil, dan yang lain dari 3 aksen ke 5 aksen. Kedua, nukleotida. DNA tersusun atas subunit-subunit yang disebut dengan nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 bagian utama, yaitu gula deoksiribosa atau molekul gula berkarbon 5 yang menjadi tulang punggung DNA. Kedua, fosfat berfungsi untuk menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida lainnya, membentuk tulang punggung rantai DNA. Ketiga, basa nitrogen atau molekul yang menyimpan informasi genetik dan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin atau A, kedua timin atau T, 3 guanin atau G, dan sitosin atau C. 3. Pasangan basa nitrogen atau base pairing. Dalam struktur DNA, basa nitrogen berpasangan satu sama lain dengan aturan pasangan tertentu melalui ikatan hidrogen adenin, selalu berpasangan dengan timin melalui 2 ikatan hidrogen. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin melalui 3 ikatan hidrogen. Keempat, tulang punggung fosfat atau gula. Tulang punggung molekul DNA membentuk ikatan antara gugus fosfat dan gula deoksiribosa. Gugus fosfat berikatan dengan gula dari nukleotida yang berdekatan melalui ikatan fosfodiester yang kuat dan stabil. Kelima, struktur helix ganda. Struktur helix ganda memberikan stabilitas dan memungkinkan DNA untuk menyimpan informasi genetik dengan efisien. Setiap putaran helix ganda terdiri dari sekitar 10 pasangan basa, dan setiap basa berputar sekitar 36 derajat relatif terhadap yang lainnya. Keenam, fungsi struktural DNA, replikasi. Struktur rantai ganda DNA memungkinkan untuk terbelah menjadi 2 heliks tunggal yang masing-masing dapat menjadi cetakan untuk sintesis heliks baru. Transkripsi. DNA juga berperan sebagai cetakan untuk menghasilkan RNA dalam proses transkripsi yang kemudian dapat digunakan dalam sintesis protein. Yang kedua adalah replikasi DNA. Replikasi DNA adalah penggandaan DNA untuk menghasilkan 2 salinan identik dari molekul DNA asli. Proses ini penting karena memastikan bahwa setiap sel anak yang terbentuk dari pembelahan sel memiliki salinan DNA yang sama dengan sel induknya. Replikasi DNA terjadi dalam inti sel selama fase S dari siklus sel. Berikut adalah beberapa tahapan dan penjelasan lengkap proses replikasi DNA.
Yang pertama, inisiasi atau pembukaan heliks ganda. Proses replikasi dimulai pada titik awal replikasi atau origin of replication. Pada titik ini, enzim helikase memutus ikatan hidrogen antara pasangan basa sehingga membuka rantai ganda DNA menjadi dua rantai tunggal. Struktur yang terbuka ini disebut dengan fork replikasi. Yang kedua, pembentukan primer atau priming. Enzim primase mensintesis primer RNA, yaitu segmen pendek RNA yang menempel pada masing-masing rantai tunggal DNA. Primer ini berfungsi sebagai titik awal bagi enzim DNA polimerase untuk memulai menambahkan nukleotida baru. Yang ketiga, elongasi atau penambahan nukleotida. DNA polimerase 3 adalah enzim utama dalam replikasi DNA. Enzim ini bekerja dengan menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen dari primer RNA, sehingga rantai DNA baru tumbuh dari arah 5 aksen ke 3 aksen, karena kedua rantai DNA memiliki arah berlawanan. Replikasi pada masing-masing rantai berlangsung dengan cara yang berbeda. Yang A, replikasi terdepan atau leading strand. DNA polimerase 3 dapat melakukan sintesis secara kontinu, mengikuti arah pembukaan heliks. Rantai tertinggal atau lagging strand. Replikasi berlangsung secara terputus-putus, menghasilkan fragmen pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen Okazaki membutuhkan primer baru untuk memulai sintesisnya. 4. Penggunaan fragmen Okazaki dalam ligase. DNA ligase adalah enzim yang menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki menjadi satu rantai tunggal yang berkesinambungan dengan cara membentuk ikatan fosfodiester antara fragmen-fragmen tersebut. Yang kelima, terminasi. Replikasi. Dua cabang replikasi bertemu dan setiap molekul DNA baru terdiri dari satu rantai asli atau rantai induk dan satu rantai baru. Proses ini disebut dengan semi-konservatif karena setiap heliks ganda baru mempertahankan satu rantai induk dan satu rantai baru. Keenam, proofreading dan perbaikan kesalahan selama replikasi. DNA polimerase memiliki mekanisme proofreading yang memungkinkan enzim ini untuk memeriksa kesalahan pemasangan basa. Jika terjadi kesalahan, DNA polimerase akan mengoreksi dengan mengganti basa yang salah sebelum melanjutkan sintesis. Demikian presentasi dari saya, Rara Putri Septiani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum teman-teman.